Cek, cek. Gak hidup ya? Cek, cek. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pagi ini kita merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah ketiga. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Syukur pada Allah. Saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini merupakan juga Minggu Panggilan. Oleh gereja kita diundang untuk melihat kembali, mensyukuri makna panggilan hidup kita masing-masing. Dan terlebih juga bersyukur, mendukung dan berdoa untuk panggilan khusus para biarawan-biarawati, imam, dan disitulah kita sungguh-sungguh hari ini mau mempersembahkan doa kita, syukur kita kepada mereka, karena gereja telah menyelenggarakan mereka semua untuk menemani pesiaran hidup kita menuju pada Allah sendiri. Maka mengawali Ekaristi ini, mari kita hening sejenak, kita persembahkan diri kita. Kita persembahkan orang-orang terpanggil, dan biarlah Allah senantiasa memelihara hidup kita, lebih-lebih juga memelihara kehidupan mereka. Kita hening sejenak memohon karunia itu sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapan Allah. Saudaraku terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan kepada Allah, dalam Ekaristi ini kita juga diundang untuk berdoa bagi arwah Bapak Yohanes Sugiono yang telah berpulang 40 hari yang lalu. Semoga telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Permohonan dari istri, anak, dan cucu-cucunya. Kita juga diundang untuk mengusap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria untuk kelancaran studi anak kami Gisela, dan juga untuk diterimanya Gisela dalam pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Permohonan dari keluarga Markus Mangisal Saragi. Namun awal sekali, mari kita merendah di hadapan Allah, memohon belas kasih pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang bangkit dan hidup mulia, Engkau telah memenuhi janji-Mu yang diwartakan oleh para nabi. Kami mohon semoga kami selalu menyadari kehadiran Putra-Mu yang membawa damai sejahtera bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengurumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa Ia harus dilepaskan, kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah-Mu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan.
tenangkanlah dadaku, kasihanilah aku, dan dengarkanlah doaku. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya, paksa dalamku di dalam gulita. Ketahuilah, Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasihnya. Tuhan akan mendengarkan doaku bila aku berseru kepadanya. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya, paksa dalamku. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan juga untuk dosa seluruh dunia. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kabarkanlah hati kami bila mendengar sabdamu. Haleluya, Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu.
Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Sebagaimana dalam pengantar tadi, bahwa hari ini adalah Minggu Panggilan, begitu ya. Maka permenungan saya nanti lebih berangkat dari sharing panggilan, gitu ya. Karena apa? Ya, sepertinya ini perlu, karena ketika saya bertemu umat, seringkali pertanyaan yang muncul adalah, "Romo, gimana sih rasanya dipanggil? Apa sih tandanya? Kok Romo yakin sehingga boleh atau bisa jalan sampai sekarang?" Biasanya begitu. Pertanyaan terakhir yang muncul itu minggu lalu, itu sangat baru dari umat San Frades ini, gitu ya. Maka nanti dalam permenungan ini saya ingin lebih menarik garis lur itu dan bagaimana kita menyejajarkan dengan inspirasi sabda hari ini. Saudaraku yang terkasih, saya mau bertanya, ya. Dalam perjalanan hidup Anda dari awal hingga saat ini, pernah enggak Anda sampai satu titik itu bertanya demikian, "Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya? Apa maumu?" Pernah enggak? Ini pertanyaan sangat-sangat mendasar ya. Silahkan Anda cari itu dalam titik pengalaman Anda di seberang lalu gitu ya, dan temukan jawabannya dalam perjalanan hidup Anda. Saudaraku terkasih, sebagai seorang imam yang dulu saya juga berproses dalam taruhlah berjalan dalam alur panggilan hidup begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan serupa juga saya alami. Misalkan ya, satu titik sampai pada saya tidak bertanya pada Allah, tetapi lebih pada menggugat diri saya sendiri. Karena dalam pengalaman tertentu saya sampai bertanya, "Elis, apa yang kamu cari dengan kondisi ini? Elis, untuk apa kamu mau jalani semuanya ini? Elis, apakah kamu realistis? Lihat,
di luaran sana banyak yang menarik. Nah, pertanyaan demi pertanyaan inilah gitu ya yang ingin saya tarik menjadi permenungan saya dan Anda pada hari Minggu Panggilan ini. Kalau sebelumnya tadi saya sudah membuka, ada sekian umat yang bertanya, apa sih tandanya? Biasanya saya hanya menjawab selengean. Enggak ada tanda khusus, semua biasa saja. Saya hanya tertarik mau ikut panggilan, mau jadi romo, masuk. Diproses saya merasa cocok, lanjut. Karena lanjutnya saya merasa enak, ya terusin. Karena sampai sekarang masih terasa nagih, ya syukurin, jalani, nikmati, cintai. Pada sampai itu. Lalu apa saja titik-titik pengalaman yang membuat saya bertanya seperti itu tadi, menggugat diri? Yang pertama, saat saya mengalami tahun orientasi pastoral sebagai frater di Hati Kudus, paroki Hati Kudus ya. Saat itu 2002, Cinta Manis masih menjadi salah satu stasi di paroki Hati Kudus. Dan saya sebagai frater harus melayani di stasi itu. Jalannya masih jelek, nanti Anda akan lewat yang mau ke Pasang Surut gitu ya. Waktu itu jalannya masih rawa dan berair. Hujan, saya hanya pakai motor 2 tak bebek itu ya. Lalu tiba-tiba motor masuk ke genangan, mati mesin pas hujan di tengah rawa. Tidak ada yang nolong. Waktu itu saya masih kecil, lalu saya bertanya seperti tadi, Elis, apa yang kamu cari di sini? Yang lain enak-enak berteduh, kamu hujan-hujanan dorong motor. Itu ya. Lalu pertanyaan yang lain. Saat saya diminta untuk belajar lanjut di Italia, saya diminta berangkat tanpa belajar bahasa dulu. Saya langsung suruh berangkat, ya sudah berangkat. Baru berangkat musim dingin itu Desember, saya disuruh ke daerah Bologna sendirian. Tidak ada teman siapapun yang dari Indonesia dan di sana dibiarkan mengalami. Terjebak perjalanan dari Pasang Surut, terjebak karena mobil tidak bisa lewat, harus bermalam di tengah kebun sawit dengan jangkrik, dengan belepotan dan lain sebagainya. Karena
tidak bisa lanjut perjalanan dan memang harus menginap di situ. Lalu esok harinya saya harus berangkat ke Palangkaraya dan tiba di pedalaman Palangkaraya itu jam 1 malam. Lalu saat itu sebagai manusia yang seorang imam itu tadi saya juga bertanya, untuk apa? Nah, saudaraku terkasih, inilah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alur hidup. Ya. Pertanyaan yang kemudian disadari, diolah dan disyukuri. Dan akhirnya ini menjadi alur yang sangat menarik sehingga justru di sini meneguhkan, dan inilah alur yang membentuk perjalanan rohani. Loh Romo, kalau gitu perjalanan panggilan itu ngenes karena apa? Isinya kayak gitu. Ya enggak, itu kan hanya satu sisi. Karena apa? Akhirnya ketika kita berani untuk menyadari, mengolah dan mensyukurinya, ini menjadi alur yang membentuk perjalanan hidup dan akhirnya ya dijalani, disyukuri, dinikmati, dan dicintai apa yang sudah kita pilih dan putuskan. Lalu kalau begitu, Romo hebat dong. Ini bukan narasi tentang kehebatan seseorang, bukan narasi tentang kehebatan seorang anak manusia yang bernama dilabeli Romo, bukan. Tapi ini adalah sebuah narasi tentang Tuhan yang sabar, tentang Tuhan yang setia nungguin, menemani perjalanan pergulatan seorang anak manusia. Dan ini sangat apik sekali digambarkan oleh Injil hari ini, ya. Kita sebagai seorang manusia seringkali tidak nyadar, tidak ngerti, sehingga Tuhan yang datang dalam kemuliaan, yang mau menawarkan sesuatu yang menyegarkan hidup, kita anggap apa? Hantu, menakutkan. Tapi lihatlah betapa Tuhan sabar. Lalu orang itu diundang, sini, lihatlah aku ini, alami sendiri, alami diri saya, alami aku yang mulia, alami aku yang hidup. Jangan cuma bertanya terus. Ketika manusia juga enggak ngeh atau belum begitu masuk dengan apa yang ditawarkan Tuhan, sinilah yuk sekarang masuk lebih dalam lagi, makan kita, alami lagi. Dan benar, ketika dia manusia itu mau melanjutkan perjalanan itu untuk mengalami, lihatlah, walaupun mungkin manusia kita masih belum sedemikian yakin dengan apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan, tapi kalau mau terus masuk, jalani, lanjutkan dan bertahan di situ, lihatlah, dalam keterbatasan kita, dalam keringkihan manusiawi kita, dalam kelemahan dan keberdosaan kita, Yesus tadi mengatakan, kamu adalah apa tadi? Saksi dari semuanya ini. Dalam keringkihan kemanusiawian kita tetap dipanggil menjadi saksi kehidupannya, kebangkitannya, kesegarannya, keselamatannya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, tentu ini sebuah undangan untuk kita semua, gitu ya, bahwa ketika kita mau belajar setia dan taat dengan apa yang kita jalani dalam hidup, ingatlah, Allah selalu bersabar untuk kita. Dia tak akan kehabisan cara dalam menemani kita hingga kita mengatakan, Tuhan, saya siap jadi saksimu. Oleh karena itu saudaraku terkasih, mari dalam hari Minggu panggilan ini, ya, kita syukuri pilihan hidup kita, keputusan kita. Syukuri sambil terus berniat kokoh kuat untuk menjalaninya, untuk mensyukurinya, untuk menikmatinya, untuk mencintainya, dan jadikan cara itu sebagai suatu jalan kita untuk menjadi saksi kebaikan Allah dalam hidup sehari-hari. Mari juga, karena ini adalah hari Minggu panggilan, ya, kita bawa pribadi-pribadi yang sudah secara khusus memberikan diri untuk kita, untuk Allah. Mereka adalah para biarawan-biarawati, para religius, imam dan lain sebagainya. Kita berdoa untuk mereka. Kita bersyukur atas keberadaan mereka, dan semoga kita menjadi teman sepesiarahan yang senantiasa mau belajar setia dan taat, karena Allah selalu bersabar untuk kita. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin.
Saudaraku terkasih, sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal untuk kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku terkasih, kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar kepada Bapa, karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita pula, dengan berseru, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kaum awam di gereja, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati para rasul awam, para katekis dan pendidik, para pembina dan penjiwa gerakan-gerakan sosial, sehingga setiap karya pengabdian mereka dalam karya kerasulan menjadi wujud kesaksian nyata atas iman akan Kristus yang telah bangkit. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat kita, semoga berkat kebangkitan Kristus, masyarakat kita yang diperbudak oleh kesempitan cinta diri dan ketidaksetiaan diperbarui kembali dalam kekudusan seturut kehendak Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita, semoga berkat kebangkitan Kristus, para penderita cacat dan sakit selalu teguh dalam pengharapan dan setia dalam iman yang terwujud dalam perjuangan tanpa henti untuk berbagi hidup demi masa depan yang semakin cerah. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat. Bagi keluarga-keluarga muda di paroki kita, semoga Allah Bapa yang Maha Setia berkenan membimbing para keluarga muda di paroki kami, agar menemukan kebahagiaan dalam saling mencinta dan membuktikan kesetiaan yang mantap. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Untuk anak-Mu yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu, Bapak Yohanes Sugiono, semoga Engkau menganugerahkan istirahat dan kebahagiaan kekal kepada anak terkasih-Mu ini, pula menjadikan dia sebagai pendoa yang setia untuk keluarga dan kami semua yang bersiarah di dunia ini. Kami mohon kepadamu pula ya Bapa, semoga Engkau menerima ungkapan syukur anak-anak-Mu dalam keluarga Markus Mangisal Saragi yang ingin mensyukuri keberhasilan anak-Mu Gisela. Semoga keberhasilan ini membawakan sukacita, membawakan syukur dan kasih yang senantiasa berlipat ganda pada Engkau dan sesama. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bapa kami di surga, dalam diri Yesus yang telah bangkit, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah orang-orang hidup dan sukacita kami. Maka dengarkanlah doa putra dan putri-Mu dan perkenankanlah kami bergembira karena pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia
yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami. Semoga hidup kami selalu diterangi oleh sabdanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian di dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa sambil bernyanyi.
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Semoga kami semakin berani untuk menjadi saksi kebangkitan Putra-Mu, sehingga warta tentang pengampunan dosa dan ajakan untuk bertobat selalu menggema dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berikut ini beberapa pengumuman. 1. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Antonius Kevin, putra dari Petrus Damianus Mingtarsa dan Clara Loisa Georgina Junita, warga lingkungan Santo Antonius, dengan Vincentia Clariza Fionanda, putri dari Christoporus Irfan dan Josephine Maria Metadewi, dari lingkungan Santo Franciscus Saverius, Paroki Santo Yosep, Palembang. Rencana perkawinan akan dilaksanakan pada 2 Mei 2021 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Julius Darmawan, putra dari Franciscus Saverius Windra Aksa dan Margareta Wariaani, warga lingkungan Santa Clara, dengan Mikaela Yuki Devina, putri dari Lee Sonfu dan Anissa, lingkungan Santo Yosep, Paroki Santo Yosep, Palembang. Rencana perkawinan akan dilaksanakan pada 8 Mei 2021 di Gereja San Frades. Akan menikah secara Katolik pasangan Agustinus Riko, putra dari almarhum Yanto Sudarwi dan Maria Magdalena Chu Meigyo, warga lingkungan Santa Teresia, dengan Wati Amelia, putri dari almarhum Tan Tiam Hi dan almarhumah Ong Hekwi, dari Jalan Ramakasih 6, 5 Ilir, Palembang. Rencana perkawinan akan dilaksanakan pada 9 Mei 2021 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor pada pastor paroki. 2. Petugas liturgi minggu depan, hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu panggilan. Misa hari Sabtu, tanggal 24 April jam 6 sore. Lektor Florence Wiko, Pemasmur Sophia Widodo, petugas tata laksana dan kur dari Waberkat San Frades, dan organis Yuli Wijaya. Misa hari Minggu tanggal 25 April jam 7 pagi. Lektor Vera Baiten, Pemasmur Fidelia, petugas tata laksana, kur dan organis dari SMP Saverius 3. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama memulai kebiasaan baru untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 dengan taat dan setia melakukan hal-hal yang kecil, dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun secara menyeluruh dengan durasi minimal selama 40 detik. Bagi yang merasa kurang sehat maupun yang sehat, untuk menggunakan masker, terutama apabila pembatasan fisik tidak memungkinkan. Menjaga jarak aman dengan orang tidak hanya sebatas itu. Pemerintah juga membuat larangan untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti tempat makan, tempat hiburan, dan tempat wisata. Presiden Joko Widodo secara tegas juga sudah menyatakan larangan mudik bagi masyarakat Indonesia sampai kondisi menjadi jauh lebih baik, dengan tujuan mencegah perpindahan virus menjadi lebih luas seiring dengan pergerakan manusia ke berbagai daerah Indonesia. Untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, mari kita mengikuti dan mentaati seluruh imbauan pemerintah terkait virus corona agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Selamat menikmati quality time bersama keluarga. Selamat pagi.
Umat Allah yang terkasih, pertama-tama saya ingin mewakili Roma Elis berterima kasih kepada seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini. Dengan tertib kita bisa menempatkan posisi yang semula direncanakan 3-2, kita harus kembali ke posisi 2-1 karena mengingat zona kita sedang tidak bersahabat kembali. Maka terima kasih kepada para petugas tata laksana yang membantu untuk menata posisi menjadi 2-1 lagi. Terima kasih kepada adik-adik Misdinar yang juga menjadi petugas KUR hari ini dan juga organisnya. Mantap, teruskan ya. Kalian luar biasa. Lektor dan pemazmur, adik-adik Misdinar yang tugas, para prodiakon dan semua petugas tata laksana dan multimedia yang membantu kita. Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan minggu depan. Seperti sudah diumumkan selama 2 pekan ini, minggu depan kita akan membuka misa Sabtu sore kembali dan Minggu pagi untuk bisa mengurai kepadatan, tapi sekaligus juga bisa mengakomodasi banyak umat yang ingin hadir. Maka Minggu sore pukul 6 sore dan Minggu pagi pukul 7 pagi seperti hari ini. Minggu depan sudah hari Sabtu dan Minggu, dan seterusnya akan demikian sampai nanti ada evaluasi kembali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, seperti yang tadi disampaikan Roma Elis dalam khotbah, minggu ini adalah minggu panggilan. Mendoakan semua orang yang terpanggil, baik dalam hidup berkeluarga dan secara khusus mereka yang membaktikan hidup sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam, biarawan dan biarawati. Semua adalah pelayan Tuhan. Tetapi kita juga ingin memberi fokus perhatian. Selain doa, kami juga mendapat sebuah harapan dari novisiat SCY di Gisting. Mereka mempersembahkan sebuah karya refleksi dalam buku Lentera Hati. Nah, buku Lentera Hati ini sudah ada di pasturan dan minggu depan akan mulai ditawarkan di depan bagi umat Allah yang berkehendak membantu karya pendidikan para frater di SCY di Gisting terutama, nanti bisa mengganti atau memberikan partisipasi untuk buku Lentera Hati itu minimal 50.000. Kalau lebih, terima kasih, karena itu juga bagian dari persembahan tanda cinta umat Allah yang ada di San Frades ini. Maka buku Lentera Hati ini bisa dipesan melalui sekretariat atau mulai minggu depan akan ditawarkan di depan seperti biasa. Kalau para ketua lingkungan atau pengurus lingkungan bisa membantu menawarkan kepada saudara-saudara di lingkungan, terima kasih, karena ini bagian dari karya SCY di bidang pendidikan. Jadi para frater dengan dibantu para formatornya, romo-romo, membuat karya refleksi yang dibukukan untuk kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita yang hadir saat ini juga dengan cara masing-masing bisa membantu karya pendidikan calon-calon imam SCY dan juga calon bruder. Terima kasih, dan kami juga mohonkan doa. Kita sebagian akan membawa aksi Paskah kita ke Paroki Allah Maha Murah di Pasang Surut, karena situasinya tentu tadi seperti Roma Elis ceritakan tidak selalu bersahabat. Moga-moga kami bisa dituntun pada tempat dengan selamat. Terima kasih. Saudaraku terkasih, marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan sertamu dan kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.